Kamu tahu rasanya ketika sudah berusaha sekuat tenaga, tapi tetap nggak ada yang berubah. Ketika kamu lihat orang lain bisa beli rumah, jalan-jalan, hidup tenang, sementara kamu masih sibuk menambal utang, menahan lapar, menenangkan diri di tengah rasa gagal yang tak kunjung reda. Kamu mencoba sabar, kamu berdoa, kamu terus kerja, kamu bahkan menolak untuk iri. Tapi di dalam hatimu ada suara kecil yang pelan-pelan berbisik, mungkin memang nasib gue nggak seberuntung mereka. Dan di situ, tanpa kamu sadari, bukan rezeki yang pergi darimu, tapi prasangkamu sendiri yang menutup semua pintu yang tadinya terbuka. Karena rezeki itu bukan cuma soal uang, bukan cuma angka di rekening atau jumlah pesanan di toko online-mu. Rezeki itu bisa datang lewat ketenangan, lewat ide yang menyelamatkan, lewat senyum anakmu yang masih bisa tertawa meski kamu belum punya apa-apa. Tapi sayangnya, banyak dari kita yang kehilangan kemampuan untuk percaya bahwa hidup ini masih bisa berubah. Kita terlalu fokus pada apa yang gak kita punya, sampai lupa mensyukuri apa yang masih kita genggam. Kita terlalu cepat menuduh Tuhan pelit, padahal mungkin prasangka kita lah yang membuat tangan kita tertutup rapat saat Dia mencoba memberi. Rezeki itu luas, seluas prasangka baikmu. Dan pun selama ini, kamu bukan kekurangan rezeki. Kamu hanya kekurangan keyakinan bahwa Tuhan masih menyiapkan sesuatu untukmu. Selamat datang di nafas baru, tempat di mana kita belajar bernapas lagi, setelah sekian lama menahan sesak dalam ketakutan dan prasangka buruk. Sampai di mana setiap kata bukan hanya untuk didengar, tapi untuk dirasakan. Karena mungkin yang kamu butuhkan bukan motivasi, tapi kesadaran bahwa hidupmu belum berakhir, dan bahwa rezekimu tak pernah benar-benar hilang. Rezeki bukan sekadar uang, tapi cara Tuhan mengajarimu. Banyak orang mengira rezeki hanya bentuk materi. Uang, rumah, kendaraan, pekerjaan, semuanya dianggap simbol rezeki. Padahal dalam bahasa Arab, kata Seintim rizq berarti segala hal yang membuat hidupmu cukup, termasuk kesehatan, kedamaian, kesempatan, bahkan orang yang mengingatkanmu untuk sabar. Itu pun rezeki. Kita sering lupa bahwa rezeki tidak selalu berbentuk angka, tapi makna. Ada orang yang gajinya besar, tapi tak pernah merasa cukup. Ada juga yang gajinya kecil, tapi hatinya tenang. Karena ia mampu melihat betapa luasnya pemberian Allah di balik hal-hal kecil. Dalam Islam, Rasulullah bersabda, sesungguhnya rezeki seseorang tidak akan tertukar dan tidak akan meninggalkan seseorang sebelum ia mendapatkannya. Artinya, rezekimu sudah ditetapkan. Namun cara kamu dan menyambutnya, itulah yang menentukan seberapa besar ia akan berkembang. Prasangka baik adalah kunci membuka pintu rezeki. Karena dalam sebuah hadits qudsi Allah berfirman, Aku sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Dan disinilah letak misteri terbesar rezeki. Tuhan menyesuaikan luasnya rezekimu dengan luasnya keyakinanmu. Stoikologi dan prasangka mengatur pikiran sebelum dunia. Kaum stoik sejak dulu percaya bahwa hidup ditentukan oleh cara kita berpikir. Bagi mereka, realitas eksternal tidak selalu bisa diubah, tapi respon batin terhadap realitas itulah yang membentuk kualitas hidup. Epictetus, seorang filsuf stoik, pernah berkata, manusia bukan terganggu oleh peristiwa, tapi oleh cara dia menafsirkan peristiwa itu. Dan itu selaras dengan Islam. Sebab dalam Islam pun, doa dan prasangka adalah energi batin yang memantulkan hasil dari keyakinan. Kalau kamu melihat kesempitan, kamu sedang menutup pintu kelapangan. Kalau kamu menatap masa depan dengan ketakutan, kamu sedang mematikan keberanian. Bukan semesta yang kikir, tapi pikiranku yang sering pelit. Bukan Tuhan yang menahan, tapi hati yang menolak percaya. Prasangka baik bukan sekadar pikiran positif. Ia adalah bentuk iman yang aktif. Ia lahir dari keyakinan bahwa setiap keterlambatan adalah bentuk kasih Tuhan, bahwa setiap penundaan adalah waktu belajar, bahwa setiap kesulitan adalah cara Allah mendidik kelapangan jiwa. Dan ketika jiwa lapang, rezeki menemukan jalannya. Rezeki mengalir sejauh keterbukaan hatimu. Bayangkan sungai, kalau alirannya dibendung oleh batu-batu besar, airnya berhenti di situ. Begitu pula dengan hati manusia. Kalau ia dipenuhi keluhan, iri dan ketakutan, rezeki berhenti di situ juga. Karena rezeki bukan sekadar dikasih, tapi dialirkan. Dan Tuhan hanya mengalirkan sesuatu ke wadah yang bersih. Dalam stoikisme dikenal prinsip apatia naur, bukan mati rasa, tapi keadaan jiwa yang tak mudah diguncang oleh emosi duniawi. Orang yang apatia tidak iri pada keberhasilan orang lain, karena ia sadar, rezeki setiap orang datang sesuai kadar jiwanya. Islam mengajarkan hal yang sama lewat konsep ridha. Ridha bukan pasrah tanpa daya,
Tapi tenang meski belum paham rencana Allah. Ketika kamu belajar ridha, kamu berhenti menuntut dunia bekerja sesuai maumu dan mulai percaya bahwa Allah selalu memberi sesuai waktunya. Dari situlah energi keberlimpahan lahir. Bukan dari usaha tanpa henti, tapi dari hati yang percaya penuh. Paradoks rezeki, dikejar semakin hilang, dihargai semakin datang. Ada hal aneh dalam hidup ini. Semakin kamu takut kehilangan, semakin cepat kamu kehilangannya. Tapi semakin kamu yakin bahwa Allah cukup, semakin banyak yang datang tanpa kamu minta. Banyak orang bekerja dari pagi sampai malam, tapi hatinya tetap miskin karena tidak percaya pada kecukupan. Stoikisme menyebutnya the poverty of desire, kemiskinan karena keinginan. Kamu tidak miskin karena kekurangan, tapi karena keinginanmu terlalu banyak. Dalam Islam, Nabi berkata, kekayaan sejati adalah kekayaan hati. Rezeki tidak bisa dikejar dengan ketakutan, karena ketakutan menutup energi keberlimpahan. Ketika kamu berprasangka buruk, kamu sedang berkata pada alam, aku tidak percaya aku cukup. Dan alam semesta akan membenarkan itu. Tapi ketika kamu berkata, aku percaya rezekiku luas, Allah Maha Memberi, kamu membuka pintu bagi hal-hal yang bahkan tak pernah kamu duga. Sebab sebagaimana firman-Nya, barang siapa bertawakal kepada Allah, niscaya Dia akan mencukupinya. Surat At-Talaq ayat 3. Dan mencukupi itu tidak selalu berarti kaya, tapi selalu berarti tenang. Cara Tuhan menyembunyikan rezeki. Tuhan tidak selalu memberi rezeki dalam bentuk uang. Kadang Ia memberi dalam bentuk orang yang baik. Kadang dalam bentuk masalah yang membuatmu tumbuh. Kadang dalam bentuk kesepian yang membuatmu mendekat padanya. Kamu kira kamu sedang kehilangan, padahal kamu sedang dikosongkan agar bisa diisi ulang dengan sesuatu yang lebih layak. Orang Stoik percaya, setiap kehilangan adalah latihan untuk melepaskan. Sementara Islam mengajarkan, bisa jadi kamu membenci sesuatu padahal ia baik untukmu. Surah Al-Baqarah ayat 216. Jadi jangan buru-buru menilai bahwa rezekimu tertutup hanya karena uangmu sedikit. Mungkin Allah sedang menahan agar kamu tak sombong. Mungkin Allah sedang menunda agar kamu tak salah arah. Atau mungkin Allah sedang menyiapkanmu untuk sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar gaji. Ingat, rezeki bukan hanya apa yang kamu pegang, tapi apa yang membuat jiwamu tenang. Karena kalau rezekimu banyak tapi kamu gelisah, itu bukan berkah, itu ujian. Prasangka baik sebagai vibrasi rezeki. Bila kita kaitkan dengan hukum tarik-menarik, law of attraction, dalam kacamata modern, prasangka baik sebenarnya adalah frekuensi spiritual. Ketika kamu percaya pada kebaikan, kamu menarik energi yang sama. Dalam Islam inilah bentuk husnuzan, berbaik sangka kepada Allah dan kehidupan. Stoikisme mengajarkan hal serupa. Hidup bukan tentang mengontrol luar, tapi tentang menata dalam. Ketika pikiranmu jernih dan emosimu stabil, kehidupanmu akan mulai memantulkan ketenangan itu. Bayangkan dua orang berjualan hal yang sama. Yang satu yakin Allah cukupkan, tersenyum pada pembeli, bekerja dengan hati. Yang satu merasa tertekan, takut tak laku, marah pada keadaan. Mana yang akan lebih banyak pembelinya? Tentu yang energinya lapang. Karena rezeki datang bukan hanya dari usaha, tapi dari vibrasi niat dan perasaan. Dan vibrasi itu muncul dari seberapa dalam prasangka baikmu terhadap Tuhan. Luaskan prasangkamu maka luaslah hidupmu. Semakin kamu percaya bahwa Allah Maha Kaya, semakin kamu akan tenang bekerja tanpa takut rugi. Semakin kamu yakin bahwa dunia ini penuh peluang, semakin kamu akan melihat jalan keluar yang tak terlihat oleh orang yang pesimis. Stoikisme menyebut ini clarity of perception, pandangan jernih yang lahir dari ketenangan batin. Sedangkan Islam menyebutnya yakin, keyakinan yang tak terguncang oleh keadaan. Dan yakin itu bukan sekadar kata-kata. Ia adalah cara hidup, cara kamu memandang setiap pagi, cara kamu berdoa di tengah kesulitan, cara kamu menafsirkan kegagalan, cara kamu tetap berbuat baik meski belum dibalas. Karena orang yang berprasangka baik, hidupnya tak pernah benar-benar rugi. Ia mungkin kehilangan uang, tapi tak pernah kehilangan harapan. Ia mungkin kehilangan posisi, tapi tak pernah kehilangan arah. Allah berfirman dalam hadits qudsi, aku bersama prasangka hambaku terhadapku, maka berprasangkalah yang baik. Kalimat itu bukan sekadar penghiburan, itu hukum spiritual paling kuat yang pernah Tuhan titipkan kepada manusia. Karena ketika kamu berprasangka baik kepada Allah, kamu sedang menyelaraskan dirimu dengan hukum keberlimpahan itu sendiri. Prasangka baik itu jalan menuju keberlimpahan. Rezeki itu seperti udara. Kamu tak bisa melihatnya,
tapi kamu bisa merasakannya ketika kamu tenang. Ketika kamu terlalu panik, napasmu sesak. Ketika kamu terlalu takut, dadamu sempit. Tapi ketika kamu yakin, kamu mulai bisa bernapas lagi. Begitu pula rezeki. Ia tidak datang karena kamu panik mencarinya, tapi karena kamu tenang menyadari bahwa ia selalu ada di sekelilingmu. Prasangka baik adalah napas itu sendiri. Ia menghidupkan semesta dalam dirimu. Ia membuat yang tak mungkin menjadi mungkin, karena keyakinanmu mengubah getaran hidupmu. Maka berhentilah mengatakan, aku sial. Berhentilah mengatakan, hidupku susah. Karena setiap kali kamu berkata seperti itu, kamu sedang menulis doa buruk untuk dirimu sendiri. Ubah doamu menjadi, ya Allah, Engkau maha luas dan aku percaya rezekiku pun luas seperti Engkau. Dan lihatlah, hidupmu perlahan akan menyesuaikan dengan keyakinan itu. Jalan praktis untuk meluaskan prasangka baik. 1. Mulai dari rasa syukur kecil. Bersyukurlah atas hal-hal sederhana. Udara pagi, keluarga, tubuh yang masih sehat. Syukur adalah pintu pertama menuju prasangka baik. 2. Berhenti membandingkan. Karena setiap kali kamu membandingkan, kamu menolak anugerah unik yang Tuhan titipkan padamu. 3. Ganti keluhan dengan doa. Kalau mulutmu sibuk mengeluh, telingamu tak sempat mendengar ilham dari Tuhan. 4. Berkuat tawakal. Setelah berusaha, berhentilah menghitung kemungkinan gagal. Hitunglah kemungkinan diberi berkah. 5. Latih pikiran stoik. Kendalikan yang bisa kamu kontrol, niat, sikap, usaha. Serahkan sisanya kepada Allah. Dengan hati tenang. Karena pada akhirnya, yang menentukan bukan seberapa keras kamu berjuang, tapi seberapa yakin kamu bahwa perjuanganmu tidak sia-sia. Ketika hati lapang, dunia mengikut. Rezeki itu luas seluas prasangka baikmu. Karena prasangka baik melahirkan rasa tenang. Rasa tenang melahirkan tindakan yang jernih. Dan tindakan yang jernih membuka jalan rezeki yang baru. Kamu tidak perlu tahu bagaimana caranya. Karena tugasmu bukan mengatur rezeki, tapi mengatur hati. Dan ketika hati sudah benar, Allah sendiri yang akan menuntun langkahmu ke pintu-pintu tak terduga. Dan barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Dia akan memberikan jalan keluar baginya dan memberinya rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Surat At-Talaq ayat 2-3. Jadi jangan khawatir kalau hari ini kamu belum punya banyak. Mungkin kamu sedang diajar bukan untuk punya lebih, tapi untuk percaya lebih. Kalau kamu merasa narasi ini berbicara langsung pada hatimu, jangan biarkan berhenti di sini. Sebarkan maknanya. Tinggalkan jejak baikmu dengan menekan tombol like. Tulis di kolom komentar, aku percaya rezekiku seluas prasangkaku. Dan jangan lupa subscribe channel Nafas Baru, agar setiap pekan kamu diingatkan untuk tidak kehilangan arah, bahwa hidup bukan sekadar mengejar tapi belajar percaya. Karena di setiap napas yang kamu tarik, Allah sedang menulis rezeki yang kamu sangkakan. Dan mungkin hari ini adalah hari di mana keyakinanmu mulai bekerja.